Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat 28 November 2025. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami di dalam surga, Allah yang setia memelihara kehidupan kami. Sampai pada pagi yang indah ini Tuhan, Engkau telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih atas hari yang Tuhan karuniakan untuk kami jalani, untuk kami berkarya di dalamnya. Menjalani kehidupan hari ini Tuhan, kami akan mendasarkan pada firman-Mu yang kami akan baca, kami dengarkan untuk perenungan buat kekuatan kami pada hari ini. Ya Roh Kudus, bimbing kami, kuasai kami, agar kami mampu memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita terambil dari Wahyu pasal 22 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-21. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya, tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini, sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Tema kita pada pagi yang indah ini yaitu mempertahankan hak atas pohon kehidupan. Jika kita mengamati kehidupan saat ini, kita seharusnya bisa meyakini bahwa kita sedang hidup dalam dunia yang terobsesi atau tertarik dengan editing atau penyuntingan atau tidak alamiah, mengubah dan mengeluarkan yang tidak perlu, atau sebaliknya, menambahkan yang kita rasa kurang. Contoh, ketika kita melihat foto kita,
lalu mengubah bentuk tubuh menjadi lebih ramping, ataukah wajah agar terlihat lebih putih. Pada prinsipnya, kita berusaha untuk menghapus ketidaksempurnaan. Hal yang sama ini rupanya berlaku juga ketika kita membaca atau menafsir teks-teks Alkitab. Tidak sedikit pengkhotbah yang menyunting atau mengeluarkan tulisan-tulisan yang dianggap keras atau kasar saat didengar oleh telinga jemaat, sehingga digantikan dengan pemilihan kata-kata atau istilah-istilah yang dianggap lebih ramah, lebih sopan, atau yang tidak membuat telinga jemaat menjadi alergi. Namun, tulisan apokaliptik atau penyingkapan Yohanes dari Pulau Patmos kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil menolong kita untuk menyadari bahwa seorang rasul Allah harus tegas dan berani dalam pemberitaannya, terutama jika itu berkaitan dengan keselamatan umat. Yohanes tidak segan-segan menyebut nama lawannya seperti yang tertulis di ayat 15 dan menegaskan bahwa orang-orang seperti itu tidak akan memperoleh hak atas pohon kehidupan. Dalam pasal 18 ayatnya yang keempat, hal yang sama pernah ia tegaskan. Ia memanggil para pendengarnya untuk keluar dari keterlibatan budaya Romawi yang secara terang-terangan menempatkan kaisar sebagai sosok yang harus disembah seperti Tuhan. Pesan ini mendorong orang percaya untuk berani meninggalkan praktek-praktek hidup atau bahkan lingkungan pergaulan yang bisa membuat kita turut ambil bagian dalam dosa dan menjauhkan kita dari hak-hak atas pohon kehidupan dari Allah. Amin. Demikian renungan kita pada pagi yang indah ini. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah Bapa di sorga, firman-Mu akan terus menjadi pelita dalam kehidupan kami. Berkati kami, teruslah mencintai kehidupan kami, agar hidup kami senantiasa mengandalkan Engkau. Hidup kami senantiasa diteguhkan, dikuatkan dalam perjalanan iman dan dalam perjalanan hidup kami hari ini. Apapun giat kami hari ini Tuhan, kiranya Tuhan tolong tuntun agar kami boleh melakukannya dengan baik. Inilah doa syukur dan harapan kami. Dengarkanlah kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.